bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita pun bisa melanjutkan kajian bersama di tempat yang berbeda-beda. Itu karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang dahulu seorang apabila hendak menyimak satu hadis, dia harus melakukan perjalanan yang panjang. Hari berganti dengan pekan, dia belum sampai. Pekan berganti dengan bulan, dia pun belum sampai. Sekarang tidak di mana-mana. Di rumah sendiri, di atas ranjang sambil tiduran, atau di atas kursi sambil menyimak dengan konsentrasi, tapi tidak perlu meninggalkan tempatnya. Semoga nikmat yang Allah berikan ini mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, menambahkan ilmu kita dan menjadikan kita orang yang lebih baik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kita masih berada di kitab Adab Safar, ya. Adab Safar yang seyogyanya kitab Adab Safar ini dibahas bagi mereka yang hendak melakukan perjalanan. Baik ketika liburan, biasanya orang-orang berlibur, weekend mereka meninggalkan rumahnya, rekreasi, atau yang berangkat umroh, atau juga jemaah haji. Bukan hanya belajar tentang manasik al-hajj atau manasik al-umrah, tapi perlu juga belajar dan mengkaji tentang adabus safar, karena dia akan melakukan perjalanan. Dan subhanallah, semoga nantinya di pesawat-pesawat, di kereta-kereta bisa ditampilkan adab-adab safar ini. Alhamdulillah kita melihat adanya doa-doa safar yang terkadang diadakan di belakang kursi pesawat, ya. Di kereta Anda masih belum melihat. Moga juga di bus-bus, ya, teman-teman yang punya perusahaan transportasi, semoga bisa mengajarkan adab-adab ini sehingga mereka yang melakukan perjalanan pulang dengan selamat dan dapat memanfaatkan perjalanan mereka untuk lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita sampai ke hadis nomor 979 di bab yang berkaitan dengan ketika menanjak ke tempat yang tinggi kita dianjurkan untuk bertakbir, dan ketika menurun kita dianjurkan untuk bertasbih. Dan ada larangan berlebih-lebihan mengangkat suara ketika bertakbir dan lainnya. Nah, silakan dibaca. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 979. Wa an Abi Musal As'ari radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safar fakunna idza ashrafna ala wa'idin halalna wa kabbarna wartafa'at aswatuna faqala an-nabiyyu radhiyallahu anhu. Faqala an-nabiyyu, ini ada yang salah, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nasu rba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma walama ghaiban innahu ma'akum innahu sami'un qaribun.
Dari Abi Musa al-Asy'ari, ia berkata, dahulu kami pernah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Apabila kami menuju tempat tinggi, kami bertahlil dan bertakbir dengan meninggikan suara. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak sedang menyeru zat yang tuli, dan sesungguhnya dia tapi bersama kalian. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum ya. Iya, ada terjemahan yang luput ya di sini. Di sabda Nabi alaihi salatu wasallam, fa innakum la tad'una asam. Asam tertuli wala ghaiban. Ghaib itu yang gaib, yang tidak hadir ya. Yang tidak hadir. Baik, jemaah rahimakumullah, di sini Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menceritakan tentang bagaimana praktek para sahabat Nabi terhadap sunnah yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya mereka sangat memperhatikan sekali adab-adab safar. Mereka mendapatkan ilmu dari Nabi alaihi salatu wasallam dan mereka mempraktekkannya. Dan disebutkan kita tuh dulu ketika melewatin jalan yang menanjak menuju ke lembah, halalna, kita bertahlil, wa kabbarna. Nah, kalau di pembahasan sebelumnya adanya itu takbir dan tasbih saja, ternyata di hadis ini enggak. Boleh bertakbir dan bertahlil. Jadi membaca la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Wartafa'at aswatuna. Suaranya tinggi-tinggian sahabat ini mungkin, sehingga keras sekali suara mereka. Di sini Nabi alaihissalatu wassalam menegur mereka. Mengatakan kepada mereka, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia ya, irba'u ala anfusikum, kalian kasihani diri kalian. Kenapa? Fa innakum la tad'una asam wala ghaiban. Engkau tidak sedang memanggil zat yang tuli atau yang tidak hadir. Sehingga kita tahu nggak perlu engkau ngangkat suara gitu. Ketika kita memanggil manusia, walillahil matsalul a'la, ketika kita memanggil manusia dengan jarak yang jauh umpamanya, maka kita perlu teriak. Atau orang itu pendengarannya kurang bagus, maka kita perlu mengangkat suara. Tapi kata Nabi SAW, enggak, kalian tidak memanggil Allah yang asam atau ghaib, enggak. Innahu ma'akum. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya dia bersama kalian. Baik, ini bukan kebersamaan dengan zatnya, karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang dirinya bahwa dia berada di atas arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Dia adalah yang maha pengasih, beristiwa tinggi di atas arsy. Tapi kebersamaan yang dimaksud dalam hadis ini seperti kebersamaan yang Allah ceritakan di surat Thaha ayat 46. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk menjumpai Fir'aun dan mendakwahinya, Allah mengatakan, innani ma'akuma. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara. Aku mendengar dan melihat. Jadi ini disebut ma'iyah khasa, kebersamaan khusus di mana Allah akan membantu dan menolongnya. Allah bersama orang-orang yang berbuat baik ya. Kemudian ketika Nabi SAW bersama Abu Bakar di dalam Gua Thawr ya, Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini kebersamaan khusus. Wa illa Allah bersama semua makhluknya, mengawasin mereka,
memperhatikan mereka, tapi dia berada di atas arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Dari mana kita tahu? Karena Allah yang menceritakan hal itu kepada kita. Dan kebersamaannya di sini adalah kebersamaan Allah bersama makhluknya dari sisi pengawasan, perhatian, dan ketika itu kebersamaan khusus maka pertolongan dan perlindungan buat mereka. Innahu ma'akum, sesungguhnya dia bersama kalian. Karena ada orang-orang yang berpikir, gimana sih Allah berada di atas tapi Allah bersama kita. Nah, ulama menyebutkan kadangkala kita mengatakan dalam bahasa Arab, umpamanya inni asiru ma'al qamar, aku berjalan bersama rembulan. Aku berjalan bersama rembulan. Ya, rembulan tetap di atas sana ya. Walillahil mathul a'la. Allah berada di atas arsy-Nya. Allah tidak butuh dengan makhluknya, tapi dia tinggi di atas sana. Taib, innahu ma'akum, sesungguhnya dia bersama kalian. Sami'un qarib. Innahu sami'un qarib. Ini kebersamaannya dijelaskan bahwa dia maha mendengar dan maha dekat. Artinya nggak perlu teriak-teriak. Ya berdoa, ada suara, tapi tidak perlu teriak-teriak ya. Di mana di surat Al-Baqarah ayat 186 ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Nah, ini sebuah adab bagi kita untuk tidak teriak-teriak ketika berdoa, ketika berzikir. Ya, tetap pakai suara, tapi tanpa mengangkat suara kita, yang kadangkala juga akan mengganggu orang lain. Dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Barakallahu fiik. Baik. Ingat, berarti ketika safar kita dianjurkan untuk bertakbir dan bertahlil ketika menanjak, dan ketika turun bertasbih. Sunnah ini sepertinya mulai jarang ya. Maka hendaklah saling mengingatkan. Kadangkala anak pun lupa ketika anak nyetir mobil umpamanya, tahu-tahu jalannya naik ke atas. Kita kadangkala disibukkan dengan ngobrol. Maka hendaklah saling mengingatkan. Ini pentingnya. Watawasau bil haqq. Dan Allah mengatakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikan peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Di beberapa tempat di Arab Saudi itu Masya Allah. Di Indonesia juga Anda melihat ya. Jadi dalam perjalanan itu ketika jalannya nanjak atau turun, ketika nanjak ada di kanan kiri jalan itu tulisan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi orang jadi bertakbir. Ketika jalannya turun ada tulisan Subhanallah, Subhanallah. Karena sekali lagi kita itu pelupa. Kita memerlukan orang-orang yang mengingatkan kita. Kajian ini nih kita ingat sekarang nih, tapi kita sedang tidak dalam perjalanan. Nanti udah naik mobil, naik kereta, umpamanya, atau naik bus, ya kita lupa lagi. Barakallahu fiik. Nah, kita masuk ke bab baru, silakan dibaca sunnah berdoa dalam safar. Bismillah. Bab istihbabud du'a, bab istihbabid du'a fis safar. Bab ke-172. Sunnahnya berdoa ketika bepergian. Hadis ke-980. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathu da'watin mustajabatun la syakka fihinna da'watul maghlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladih. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasan. وليس في رواية أبي داود على والده على ولده. نعم.
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 doa yang tidak diragukan lagi pasti dikabulkan. Doa orang yang dizalimi, doa orang yang sedang bepergian, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. At-Tirmizi berkata bahwa hadisnya hasan. Pada riwayat Abu Daud tidak terdapat kalimat kepada anaknya. Barakallahu fiik ya. Ini bab dianjurkannya berdoa dalam safar. Subhanallah ya. Seorang musafir di masa lalu itu panjang sekali perjalanannya. Dan perjalanan itu sebagian dari azab. Allah memberikan kepada mereka sebuah kesempatan untuk berdoa dan memohon. Dari Mekah ke Madinah dahulunya 5-7 hari. Dari Mekah ke Syam, ke Masjidil Aqsa, itu perjalanan 1 bulan. Pergi 1 bulan balik. Gimana ya? Mereka berjalan terus, capek, letih, berkeringat, berdebu, jadi kusam, kusut rambutnya. Subhanallah. Ada fadilah yang tidak boleh disia-siakan. Cuma sayangnya, ya dulu ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ada bis patas ya. Bis patas itu dari Jember ke Surabaya mungkin ya, atau dari Surabaya ke kota lainnya. Itu ada bis biasa, ada bis patas. Bis patas ini di antara kelebihan yang keistimewaan yang ditawarkan kepada penumpang apa? Full musik, full video. Jadi full itu. Jadi orang selama perjalanan itu ditontonkan film mungkin ya, mungkin diperdengarkan musik. Sehingga dia kehilangan fadilah yang sangat besar sekali. Itu dikabulkannya doa. Kita ini punya banyak kepentingan, kita punya banyak keperluan, kita punya banyak kebutuhan. Dan itu menjadi kesempatan ketika kita musafir. Di sini Nabi SAW mengatakan 3 da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang mustajab. La syakka fihinna. Subhanallah ya. Ini di terjemahannya nggak disebutkan ya. Di terjemahannya disebutkan 3 doa yang pasti dikabulkan. Ada 3 doa mustajab yang tidak ada keraguan di dalamnya untuk dikabulkan. Yang pertama da'watul madlum. Doanya orang yang dizalimi. Jamaah jangan pernah merasa biasa ketika kau menzalimin orang lain. Biasanya orang zalim ini punya kuasa, punya kemampuan. Dan orang yang dizalimi tidak mampu untuk melawan. Sehingga orang yang melakukan kezaliman ini merasa aman. Kenapa? Dia berkuasa. Dia kebal hukum. Walaupun orang yang dizalimin mengadu kepada kepolisian atau kemana, dia abaikan. Ya, mungkin ada pihak-pihak yang bisa dibeli dengan uang. Tapi ingat, dia punya doa. Kalau dia memohon kepada pencipta langit dan bumi ini, Allah kabulkan doanya. Da'watul mazlum. Maka jangan sampai ya kita menzalimin orang lain. Ketika kita didoakan keburukan oleh mereka, hal itu akan menimpa kita. Gak ada yang bisa melawan. Maka Nabi SAW ketika ngomong sama Mu'adz bin Jabal, diutus ke Yaman untuk ngambil zakat. Di antara tujuannya berdakwah, mengajarkan Islam, dan mengumpulkan zakat. Iyaka wa karaima amwalihim. Engkau hati-hati, jangan sampai ngambil itu memilih ya dari zakat-zakat yang terbaik dari mereka. Jangan yang paling mahal, yang biasa aja gitu. Wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati engkau dengan doa orang yang zalimi. Fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Enggak ada hijab ya
antara orang ini zalimi atau antara doanya sama Allah Azza wa Jalla. Tapi yang kedua, wa da'watul musafir, doanya musafir. Ketika kita tahu doa kita mustajab, seharusnya memperbanyak doa. Seperti orang yang berangkat umroh. Kadang-kala dia berpikir, nanti aku akan doa di multazam. Nanti aku akan doa ketika tawaf. Nanti aku akan doa ketika sa'i. Ketika di Arafah. Nah, nggak apa-apa niat baik itu. Tapi engkau ketika musafir pun punya doa mustajab. Dan jangan menunda-nunda amal kebajikan yang bisa engkau lakukan. Engkau bisa baca ketika engkau di atas pesawat. Engkau musafir. Doanya apa? Apa saja yang bisa engkau baca. Paling enggak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian yang ketiga, wada'atul walid ala waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Khususnya doa keburukan ala waladihi itu. Biasanya ada anak-anak yang melakukan kezaliman sama orang tuanya, durhaka sama, hati-hati ya. Dan orang tua juga harus berhati-hati, jangan mendoakan keburukan buat anaknya, wala buat dirimu sendiri. Karena ada orang yang merasa hidupnya susah, kemudian dia mendoakan keburukan atas dirinya. Mobilnya didoakan mudah-mudahan nggak laku, akhirnya nggak laku beneran. Anaknya didoakan mudah-mudahan nggak lulus beneran. Ada orang tua yang mendoakan anaknya yang mudah-mudahan nggak laku. Nggak laku untuk dinikahin gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Maka orang tua jangan sampai doakan keburukan. Seburuk apapun anakmu, tetap anakmu. Doakan kebaikan buat mereka. Ya mungkin kau sakit hati. Tapi ketika anakmu terkena musibah, engkau akan lebih sakit hatimu. Barakallahu fikum. Nah. Bapak Doli, Ukti Hana. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 173. Doa yang diucapkan apabila merasa takut kepada manusia atau lainnya. Hadis nomor 981. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman qala Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadi sahihi. Bi isnadin sahihin. Bi isnadin sahihin. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila merasa takut kepada suatu kaum, beliau berdoa, "Ya Allah, kami menjadikan Engkau penebas leher-leher mereka, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka." Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad sahih. Nah, ini beda kitab yang dibaca. Coba diulangin, terjemahannya lebih bagus yang dibaca barusan. Nah, kami menjadikan engkau sebagai, diulangin bacanya. Ukti Hana, sudah di-unmute? Oh iya. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila merasa takut kepada suatu kaum, beliau berdoa, "Ya Allah, kami menjadikan Engkau penebas leher-leher mereka, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka." Ini riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad sahih. Barakallahu fiik. Ya, kita lihat ya ada perbedaan terjemahan. Terjemahan di kitab yang kita baca ini terjemahan bebas. Yang tadi terjemahan letterlock, tapi maknanya sangat dalam sekali sebenarnya.
Baik, ini pembahasan doa yang diucapkan apabila merasa takut kepada manusia atau lainnya. Sebenarnya ini tidak khusus dalam perjalanan saja. Umum. Baik ketika kita dalam perjalanan atau kita sedang di rumah kita, sedang di kota kita sendiri, kita nggak kemana-mana. Tapi kita takut dengan, ya ada orang-orang zalim mungkin ya, yang akan melakukan tindakan kezaliman. Hanya saja, kenapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memasukkan hadis ini di adab safar atau di doa ketika dalam safar. Karena memang potensi kejahatan ketika safar itu banyak sekali. Apalagi di masa lalu. Adanya perampok, penyamun, kemudian ya di beberapa daerah ada yang namanya bajing loncat, begal, pencopet umpamanya, pemalak, macam-macam lah. Maka ini penting nih. Bagi teman-teman yang melakukan perjalanan, yang dia tahu, boleh jadi ada perampok di sana, ada pemalak di sana, ada orang-orang jahat lah. Maka baca doa ini. Nabi SAW membaca doa ini. Dan kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kana idza khafa qauman, apabila merasa takut kepada satu kaum yang mungkin mereka akan melakukan tindakan kejahatan, maka baca doa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Kami menjadikan engkau di leher-leher mereka. Artinya bagaimana kita memohon kepada Allah, Allah lah yang menghadapi mereka. Wa na'udzubika min syururihim. Dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Ahibati fillah. Ketika seorang banyak berdoa, banyak memohon, dia semakin dicintai Allah Azza wa Jalla. Orang itu kalau merasa cukup, merasa aman ya. Mungkin dia punya bodyguard, dia punya penjagaan yang banyak sekali, sehingga ya dia merasa aman. Padahal bodyguard dia bisa mati, bisa dibunuh, bisa tembak sniper dari jarak jauh. Kenapa engkau nggak berdoa minta sama Allah? Nabi saja berdoa sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana doanya itu umum ya. Naj'aluka fi nuhurim. Kami menjadikan engkau di leher-leher mereka. Karena biasanya menghadapi orang itu dengan dipegang lehernya, ditebas lehernya. Pokoknya bagaimana mereka tidak mengganggu kita. Caranya bagaimana? Terserah Allah. Wa na'udzubika min syururihim. Dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan-kejahatan mereka. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Dan bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau butuh pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ingat, doa ini bukan hanya untuk safar. Di negeri kita pun kita mau menghadapi orang-orang jahat, orang-orang yang tidak suka sama kita, yang mungkin dia akan melakukan makar ya. Maka hendaklah kita berdoa memohon kepada Allah, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Baik, lanjut ke bab baru. Tafadhal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bab 174, doa ketika singgah di suatu tempat. Hadis nomor 982. An Khawlata binti Hakimin radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man nazala manzilan thumma qala, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Rawahul Muslim. Dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, ia menuturkan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian mengucapkan, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna
dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Niscaya tidak akan terkena mudorot oleh sesuatu pun sampai ia pergi dari tempat singgahnya tersebut. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Naam. Jamaah rahimakumullah. Di sini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Adabus Safar, beliau mengatakan babu ma yaqulu idza nazala manzilan. Bab yang dia katakan ketika singgah ke sebuah tempat atau ke suatu tempat ya. Ingat, ini tidak khusus safar lagi. Boleh jadi kita singgah ke suatu tempat bukan sedang perjalanan. Kita sedang rekreasi ke tempat yang tidak safar. Mungkin kita ke ujung kota, mungkin kita ke pantai yang tidak jauh dari rumah kita, mungkin kita ke bukit yang ada dalam kota kita, nggak safar gitu loh. Tapi kalau singgah, hendaklah dia membaca ini yang diajarkan Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan, man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di satu tempat, thumma qala, kemudian dia mengatakan, a'udzu bikalimatillahi tammatin syarri ma khalaq. Boleh jadi kita singgah di hotel mungkin, di tempat yang kita nggak tahu tempatnya ini seperti apa. Kadang-kadang ada tempat-tempat yang dianggap serem ya. Maka baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammat. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Apa saja. Mau itu jin, mau itu serangga, mau itu ular. Karena kita nggak tahu. Boleh jadi tempat kita ada ular. Kita baru datang di situ. Boleh jadi di tempat kita ternyata ada binatang buas. Yang mungkin saja kita tidur, kita diterkam. Atau apa saja serangga-serangga yang berbahaya. Ada kalajengking. Maka bacalah doa ini. Kalau kita baca ini sebagai bentuk memohon perlindungannya. Kalau yang sebelumnya itu meminta perlindungan kepada Allah dari kaum yang dapat membahayakan kita. Ini lebih umum lagi sebenarnya. Dari kejahatan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Maka kalau orang ini membaca hal tersebut, maka insya Allah tidak akan ditimpa sesuatu yang membahayakan dia. Hatta yartahila min manzilihi dzalik. Sampai dia pergi meninggalkan tempat singgah. Dan kita tahu jamaah sekali lagi, Allah memiliki ciptaan yang banyak. Ciptaan Allah semuanya dengan hikmah Allah menciptakan. Ada yang membahayakan. Di antara hikmahnya agar kita meminta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan dari ciptaan-ciptaan Allah yang membahayakan tersebut. Barakallahu fiik. Nah. Bismillah, hadis nomor 983. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك أعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والأقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila pergi untuk safar lalu malam tiba, beliau bersabda, wahai bumi, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu dan kejahatan yang apa yang ada padamu.
serta kejahatan yang diciptakan di dalammu, dari kejahatan yang berjalan di atasmu. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan singa dan manusia, dari ular dan kalajengking, dari jin penghuni daerah ini, dan dari kejahatan iblis dan bala tentaranya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, hadis ini dhaif sebenarnya jemaah ya. Kita lihat perbedaan hadis ini dengan hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya pendek, mencakup semua yang dicakup dalam hadis ini. Apalagi di sana disebutkan a'udzu bikalimatillahi tammat, dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna ya. Apa makna kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna di sini? Ada dua. Boleh jadi yang dimaksud dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna ini adalah Al-Quranul Azim ya, kalamullah tabaraka wa ta'ala, ayat-ayat Al-Quran. Atau yang dimaksud adalah kalimat penciptaan Allah Azza wa Jalla, yaitu kun. Ketika Allah mengatakan kun, jadi gitu. Allah akan menyelamatkan kita. Maka kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan ciptaannya apa saja. Nah, di sini kita lihat penjelasan karena Rasulullah SAW idza safara fa aqbala al-lail, kemudian masuk malam hari. Qala ya ardu, Nabi mengatakan wahai bumi, Rabbi wa rabbuki Allah, Rabbi wa rabbuki Allah. Ini berbincang dengan bumi. Nabi SAW juga ada doa yang diajarkan ketika melihat rembulan di awal bulan ya, lihat hilal, mengatakan Allahumma ahillah, Allahu akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam, Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Di sini dijelaskan Rabbi wa rabbuki Allah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. A'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fiki. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu dan kejahatan yang ada di dalammu. Wa syarri ma khuliqa fi, dan kejahatan yang diciptakan di dalammu. Wa syarri ma yadibu alaiki, dan dari kejahatan apa yang berjalan dan merayap di atasmu, di atas bumi maksudnya. A'udzu billahi min syarri asad. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan singa. Ini kita lihat singa. Boleh jadi di tempat itu memang ada singa, tapi nggak di semua tempat ada singa. Min syarri asadin wa aswad, kejahatan singa dan aswad. Aswad ini terjemahkan manusia, wallahu alam, bisa jadi bermakna asad ini, aswad ini ya kejahatan ular ya, ular yang berwarna hitam umumnya, atau ada makna lainnya wallahu alam. Tapi wa minal hayyati wal aqrab, dan disebutkan aku berlindung dari hayyah. Dari hayyah itu dari ular dan dari kalajengking. Wa min sakinil balad, dan dari jin penghuni daerah ini yang tinggal di tempat ini. Wa min walidin wa mawalad, dan dari walid. Walid ini bapak sebenarnya. Wa mawalad, dan apa yang dilahirkan. Nah, diterjemahkan di sini terjemahannya dari iblis, kejahatan iblis ya. Boleh jadi walid sini bapaknya setan-setan itu. Iblis. Dari kejahatan bapak dan apa yang dia lahirkan. Iblis dan bala tentaranya. Tapi hadis ini dhaif ya secara sanadnya, dan hadis yang sebelumnya sudah cukup ya untuk kita amalkan. Walaupun secara makna nggak apa-apa orang baca doa ini, tapi ketika kita menisbatkannya kepada Nabi SAW, maka kita tahu hadisnya dhaif. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan ke bab baru. Bismillah. Bab ke-175. Bab istihbabi ta'jilil musafir ruju'a ila ahlihi idza qada hajatahu. Bab sunnahnya orang yang bepergian segera kembali kepada keluarganya apabila telah menyelesaikan keperluannya. Hadis ke-984. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-safaru qit'atun minal 'adzab يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى
فإذا قضى أحدكم نحمته من سفره فليعجل إلى أهله متفق عليه. نحمته maknahu maqsudah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bepergian itu bagian dari siksaan yang menghalangi atau dalam kurung membuat sulit seseorang di antara kalian makan, minum, dan tidurnya. Membuat sulit seseorang di antara kalian makan, minum, dan tidurnya. Maka apabila salah seorang dari kalian telah menyelesaikan keperluannya, hendaklah ia segera kembali kepada keluarganya. Muttafaqun alaih. Barakallahu fikum ya. Iya. Kita lihat ya bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan adab yang sempurna. Agar orang ini menjadi indah. Menjadi enak dalam pergaulannya. Kadang-kala ada orang ketika perjalanan lama-lama di padahal nggak ada urusan, udah selesai urusan. Ada yang berangkat kerja, udah selesai kerjaanmu pulang gitu. Ada yang safar tugas dari kantor, udah selesai pulang. Kenapa? Iya, perjalanan itu sebagian dari adab. Dikasih penjelasan adabnya seperti apa, siksaannya seperti apa. Itu tadi orang, ya dia makan nggak seperti biasanya, minum juga nggak seperti ketika dia nggak safar, tidurnya pun nggak enak, walaupun naik pesawat. Makanya sekarang kita lihat ada pesawat yang VVIP umpamanya. Untuk menghilangkan bagian dari adab tadi. Tapi tetap. Umpamanya kita nih, ketika perjalanan, ketika di rumah, kita mau tidur ya, buka baju kita, pakai baju tidur ya. Kemudian kita ngadep ke arah kanan ya. Nggak ada yang gangguin kita, nggak ada yang lewat di lorong. Tapi di pesawat nggak bisa. Kita mau buka-buka baju kita, bentar lagi nyampe udah seperti itu. Jadi benar-benar tetap adab ya. Maka di situ jangan lupa untuk memperbanyak doa. Dan ketika selesai urusannya, falyu'ajjil ila ahli. Hendaklah dia segera pulang menjumpai keluarganya. Walaupun umpamanya istrinya bersama dia, tapi boleh jadi ada anaknya, ada orang tuanya, ada orang-orang yang dia tinggalkan. Tapi yang jelas, kalau engkau sudah selesai melakukan perjalanan, cepat pulang. Siapa yang nyuruh? Nabi alaihissalatu wassalam. Oh, nambah sehari, nambah 2 hari. Ngapain nambah? Nggak ada sih. Kok nggak ada, pulang. Pulang ya. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Bab 100, Bismillahirrahmanirrahim. Bab 176. Sunnah mendatangi keluarga pada siang hari dan makruh pada waktu malam tanpa ada keperluan. Hadis nomor 985. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza atala ahadukumul ghaibata fala yatruqanna ahluha lailan. Wa fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yatruqar rajulu ahlahu lailan. Muttafaqun alaih. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila safar kalian berlangsung lama, maka janganlah sekali-kali ia mendatangi keluarganya pada waktu malam. Dalam riwayat lain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mendatangi keluarganya di waktu malam. Muttafaqun alaih. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Di sini ada arahan buat para musafir ya. Kalau pulang dari safar itu usahakan tidak di malam hari. Khususnya
buat yang atala ahadukum al-ghaibah, safar yang berlangsung lama. Apalagi dahulu nggak ada alat komunikasi. Kalau dia nggak lama, dia memang ngomong, insya Allah 2 hari lagi pulang. Insya Allah kan keluarganya akan mempersiapkan diri. Jadi kalau dia datang malam hari juga udah tahu gitu loh. Insya Allah, mamanya Ana hari ini, hari Selasa berangkat, insya Allah besok malam Ana nyampe Jember gitu loh. Kemungkinan jam 2 malam umpamanya. Seperti itu. Berarti nggak apa-apa gitu. Karena tidak berlangsung lama perjalanannya. Di masa lalu juga nggak ada alat komunikasi. Di antara illah ya, di antara alasan kenapa nggak boleh, karena dalam rangka bagaimana istri itu berbenah. Kadangkala istri itu ketika safar, suaminya safar sebulan 2 bulan, dia nggak tahu kapan pulang. Ya udah, dia nggak pakai baju yang bagus, dia tidak berhias ya. Tahu-tahu suaminya datang umpamanya dalam kondisi istrinya mungkin tidak menyambut dia dengan hal yang seharusnya dia lakukan, sehingga suami bisa marah nantinya. Bisa dia ngeliat istrinya ya amburadul mungkin wajahnya, rambutnya, aromanya. Maka Nabi SAW melarang hal itu. Hikmah lain juga di beberapa hadis disebutkan, yatakhawwanuhum, dia datang malam hari dalam rangka untuk melihat kira-kira istrinya berkhianat apa enggak. Itu termasuk dilarang juga jemaah. Soalnya ada orang-orang yang ketika di luar sana dia melakukan kemaksiatan, ketika pulang dia ada ketakutan, jangan-jangan istrinya nanti berkhianat juga, padahal dia yang berkhianat berzina di tempat lain. Maka ada larangan di sini dari Nabi SAW, kalau engkau pulang dari safar yang panjang safarnya, maka jangan datang malam hari. Kalaupun nggak panjang safarnya, atau sekarang bisa memberikan informasi ya, agar istrinya tahu, mungkin istrinya akan ke salon, istrinya akan merapikan dirinya, dia tahu suaminya akan datang. Kapan suami datang? Insya Allah nanti malam datang gitu ya, mau seperti itu. Insya Allah nggak ada masalah ketika ada informasi sebelumnya yang disampaikan dan sang keluarga pun mempersiapkan diri. Terus waktu yang tepat datang kapan sebenarnya? Disebutkan di hadis Anas bin Malik. Silakan dibaca. Al-hadisu sita wa samanin wa tis'umiyah. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahlahu lailah wa kana ya'tihim qudwatan aw asyiyata. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mendatangi istrinya di waktu malam. Biasanya beliau mendatanginya di waktu pagi atau sore hari. Muttafaqun alaih. Barakallahu fikum. Jadi dulu para sahabat Nabi ketika melakukan perjalanan dan sampai Madinah di malam hari, mereka nggak langsung masuk kota Madinah. Mereka ngirim orang untuk memberikan informasi kepada keluarganya bahwasanya pasukan sudah mau pulang, mau dekat kota Madinah ya. Sehingga para keluarga itu mempersiapkan diri. Maka di sini Nabi SAW, beliau datangnya biasanya ya kalau nggak pagi, sore gitu loh. Nggak sampai malam hari. Apalagi jamaah di masa lalu ya, malam hari itu ya gelap gulita. Jalanan gelap, rumah gelap, nggak ada listrik. Kayak sekarang lah. Kalau kita berangkat ke desa yang belum ada listrik di sana, engkau akan melihat pemandangan yang sangat menegangkan ya. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita kaji kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan ke bab baru di pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair Ustaz. Alhamdulillah alladzi min ni'mati dzati musalihat.
Hayakallah Ustadz, sekali lagi jazakallah khair wa barakallahu fikum. Ustadz yang telah memberikan nasihat wawahi tausiah wasilah ilmu dan penjelasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah pada hari ini. Dan sebelum masuk ke sesi kedua yaitu sesi tanya jawab, seperti biasa kami guru dan muslimah sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada channel-channel dari media sunnah terus serta menyiarkan merelay kajian pada hari ini. Yakni selain guru dan muslimah, mungkin kita ada Advisi, Al-Firqatun Najiyah dan guru dan muslimah sendiri. Kami ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum, dan kita akan memulai sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab insyaallah dalam 30 menit ke depan insyaallah. Ya Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Naam, tafadhal. Pertanyaannya mungkin terkait pekan lalu ya Ustaz ya. Jadi ada pertanyaan sebelumnya yang ingin ditanyakan, zaman sekarang keumuman orang menggunakan kendaraan di jalan dengan mobil, motor dan sebagainya Ustaz. Apakah perlakuan sama seperti ada pemilik hewan kepada tunggangannya seperti diberi nama, dirawat, dicuci, dimandikan juga sebagai termasuk sunnah yang dijalankan Ustaz. Lalu pertanyaan berikutnya mungkin Ustaz nih, apakah seluruh barang mati nanti termasuk kendaraan atau apapun itu kelak akan meminta pertanggungjawaban kepada pemiliknya atau tidak ya Ustaz ya? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan kendaraan di masa sekarang ini, apakah sama dengan kendaraan di masa lalu? Ada persamaan dan ada perbedaannya. Berkaitan dengan persamaannya, sama-sama perlu dirawat. Karena kita tahu mobil itu, motor, atau apapun, ketika tidak dirawat akan membahayakan pemiliknya. Boleh jadi bannya kempes, bannya udah tipis, maka kenapa ada servis rutin, servis berkala. Kemudian berkaitan dengan makanan. Kalau binatang kendaraan dulu butuh makanan. Kendaraan sekarang juga butuh makan, tapi berbeda. Boleh jadi makanannya adalah bensin, BBM, yang diperlukan sama dia. Kemudian kalau bicara dimandikan, sama, perlu dimandikan. Adapun berkaitan dengan nama, sebenarnya sudah ada namanya sekarang ya. Kalau dulu kuda ya kuda umum gitu ya. Maka dikasih nama. Kalau sekarang mobil semua ada namanya. Oke, nama mobil, ada Toyota. Ternyata Toyota ada namanya lagi. Ada Agya. Mobilnya sudah ada namanya. Apa namanya? Agya umpamanya. Sudah ada nama yang dengannya kita bisa tahu, ambilin Agya. Ketika dia punya beberapa mobil. Sehingga orang tahu mobil mana yang diambil. Umpamanya ambilin mobil Toyota. Toyota banyak yang mana gitu loh. Ada namanya. Dan sudah dikasih nama masing-masing. Kecuali mobilnya sama semua, Agya semua. Maka perlu nama lain untuk mobil yang dia maksudkan nantinya seperti itu. Kalau bicara kendaraan yang dari binatang, maka kalau dia dizolimin, maka dia akan meminta pertanggungjawaban nantinya ketika dia dizolimi. Tapi bagaimana dengan barang-barang benda mati? Ya, apakah kita akan diminta pertanggungjawaban? Ya, kalau kita diminta pertanggungjawaban jelas ya. Kita akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang kita miliki nantinya, kita pakai buat apa ya. Tapi kalau umpamanya mobil itu tidak dimandikan, apakah mobil itu akan minta pertanggungjawaban? Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau binatang, apabila hal itu dia dengan tidak dimandikan sehingga dia banyak kutunya, dia akan sakit, maka dia akan diminta pertanggungjawaban juga. Tentunya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz, ini sudah ada yang resen. Mungkin Ukti Putri, tafadholi Ukti Putri bisa unmute dan bertanya langsung kepada Ustaz Sunnah. Khairan, Ukti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ini terkait nasihat apa yang Ustaz bisa berikan terkait dengan ketika kita menghadapi bencana, maupun itu ketika safar ataupun tidak Ustadz. Karena beberapa waktu lalu Ana melihat video Ustadz yang ketika Ustadz ceramah, Ana nggak tahu itu apakah Ustadz ketika safar atau enggak, terjadi gempa Ustadz. Sedangkan jamaahnya itu berhamburan semuanya, dan Ustadz saat itu tetap tenang sambil melantunkan zikir. Mungkin Ustadz, nasihat apa Ustadz yang bisa Ustadz berikan? Karena Ana pernah berada di posisi itu, Ana juga berzikir, tapi zikirnya dalam keadaan panik gitu Ustadz, bukan tenang seperti Ustadz.
Mohon nasihatnya Ustadz. Yang kedua Ustadz, menyambung pertanyaan di kajian tadi pagi Ustadz. Ini Ana akan menjelaskan ke kerabat dan teman-teman terkait haji furoda Ustadz. Bahwa Ustadz tadi menasehati yang gagal berangkat tahun ini haji furoda, daftarlah haji plus. Namun jika tahun depan KSA membuka haji furoda, diperbolehkan mendaftar haji furoda gitu ya Ustadz ya. Mohon dimurojaah kembali dan nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz. Masya Allah. Assalamualaikum Barakallahu fiik. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Naam. Ya, jemaah rahimakumullah, berkaitan dengan apa yang perlu kita lakukan ketika terjadi sebuah bencana, baik itu dalam perjalanan atau di rumah kita. Memang kita harus ada usaha dari kita. Panik itu tidak menyelesaikan masalah. Umpamanya ketika terjadi gempa, orang semua lari. Yang ketika mereka panik, mereka akan lari dan akan membuat pintu itu berdesak-desakan. Boleh jadi orang itu akan jatuh, akan diinjak-injak ya. Maka orang yang perlu tenang, berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dan yakin bahwasanya apa yang ditetapkan Allah pasti terjadi. Hanya saja memang yang perlu kita lihat, ada kondisi gempa yang kita nggak tahu gempa itu besar atau kecil. Baru goyang. Boleh jadi dia berhenti. Tapi boleh jadi dia terus. Ketika goyangan itu semakin besar, ya keluarlah kita dengan tenang. Tadi nggak boleh panik memang ya. Karena orang panik itu akalnya hilang. Maka dia minta kepada Allah Azza wa Jalla kekuatan, minta petunjuk sama Allah agar bisa melakukan yang terbaik nantinya. Dan juga orang nggak boleh teledor ya. Karena ada orang yang ketika banjir umpamanya, dia malah maksa dengan mobilnya menerobos banjir tersebut dalam perjalanan umpamanya. Akhirnya dia terseret oleh air tersebut. Maka tetap orang itu ada perhitungan secara logika yang dia bisa menghitungnya dengan hati tetap bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya kalau tadi yang disebutkan berkaitan dengan haji furoda ya, bagi teman-teman yang nggak bisa haji furoda, Anda nasihatkan yang terbaik memang adalah haji plus atau reguler, karena memang semua sudah diatur dan ada banyak keistimewaan di sana. Adapun haji furoda, sebagaimana sebagian ustadz juga sudah menyatakan di situ ada gharar ya, ada gharar yang sangat besar sekali. Mungkin salah satu buktinya tahun ini yang berangkat hanya sedikit sekali, walaupun tahun sebelumnya semuanya berangkat gitu ya. Jadi memang mungkin tingkat ghararnya ini dari satu waktu ke waktu berubah-ubah, karena memang tidak ada kejelasan di sana. Tapi namun tadi ketika ada kejelasan dari pihak Arab Saudi, mereka membuka furoda dan aman, ya silahkan daftar furoda. Tapi tetap nasihat anak daftar haji plus. Karena haji furoda ini kelebihannya bukan karena kemewahannya, bukan. Tapi karena tahun ini dia mendaftar, tahun ini dia bisa berangkat. Karena tadi yang ditanyakan khawatir dengan umur yang semakin tua, waktu yang dia tidak tahu apakah dia akan hidup tahun depan. Nih ada kesempatan sekarang nih, ada visa furoda yang jelas memang gitu loh. Maka tafadhol berangkat, walaupun tadi ada beberapa ustadz yang menganggap tingkat ghararnya terlalu tinggi, sehingga hendaklah dihindarin. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Kali Ikhtiras bisa membantu menanyakan pertanyaan dari jamaah Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, mengenai doa buruk orang tua kepada anaknya, saya pernah mendengar bahwa jika orang tua tidak bersungguh-sungguh, misalnya hanya karena sedang marah, maka tidak akan diijabah oleh Allah. Apakah memang demikian, Ustaz? Jazakallahu khair. Orang tua ketika marah, dia sungguh-sungguh. Dia marah. Doanya itu karena marah. Maka kata Nabi SAW, La tad'u ala anfusikum wala ala auladikum. Oh, kama qala Nabi SAW, jangan kalian mendoakan keburukan atas diri kalian
atas anak-anak kalian atau atas kendaraan kalian. Takutnya pas waktu mustajab dikabulkan doa. Jadi kalau dikatakan nggak sungguh-sungguh, marah itu sebagai tanda dia sungguh-sungguh. Marah itu. Dia marah, dia ingin. Karena orang kalau emosi itu, dia ingin orang lain itu, dia ingin memukulnya, umpamanya karena emosi dia. Maka kalau dikatakan nggak sungguh-sungguh, nggak paham mana ya. Tapi yang jelas, orang itu adalah berhati-hati mendoakan keburukan buat anak-anak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari salah satu kawan yang domisilinya kebetulan juga di Timur Tengah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kami domisili di tempat kami di mana kajian sunnah di masjid telah di-stop oleh pemerintah. Lalu setelah itu juga ada kebijakan cukur jenggot dan pelarangan niqab saat masuk kerja. Bagaimana menurut Ustaz? Apakah ini berkaitan dengan karena ketidakberkahan, Ustaz? Jazakumullah khair. Mungkin saya tanya. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Menjadi sebuah tantangan ketika seorang hidup di lingkungan yang tidak mendukung seorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara larangan itu dikarenakan sikap sebagian oknum, maka hendaklah kita memperbaiki citra yang ada. Di beberapa kampus agama di Indonesia ini nggak boleh pakai niqab. Bayangin, kampus agama yang mempelajari agama, yang tahu dan mengajarkan bahwa istri-istri Nabi pada pakai niqab, yang mereka tahu hukum niqab tapi melarang. Mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla ketika menghalang-halangi seseorang untuk mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Walaupun perintah itu mungkin ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Maka berkaitan dengan yang ditanyakan tadi, berusaha untuk memperbaiki, dan keberadaanmu di tempat itu jangan sampai hanya untuk cari makan. Engkau dapat apa ya? Dapat larangan untuk memakai jenggot umpamanya, seperti teman-teman kita yang di kepolisian umpamanya ya, yang dilarang pakai jenggot, sedangkan polisi-polisi kafir di beberapa negeri itu mereka berjenggot aman-aman saja umpamanya. Maka berusaha ketika engkau di sana untuk memperbaiki tempat tersebut. Jangan sampai keberadaanmu hanya untuk cari makan, tapi ada unsur dakwah yang kau sampaikan di situ. Semoga dengan cara itu ya orang-orang yang bekerja di sana semakin ngerti, semakin paham, dan suatu saat kondisi akan berubah. Kita tahu di tahun 89, 90 itu anak-anak SMA nggak boleh pakai jilbab. Dikeluarkan yang pakai jilbab. Bahkan anehnya ada 300 siswi itu dikeluarkan. Padahal kepala sekolahnya muslim, ya bicara menteri pendidikannya muslim, presidennya muslim, tapi seorang muslim tidak mendapatkan haknya untuk menjalankan agama mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Tapi dulu, sekarang kan alhamdulillah ada perubahan. Semoga tadi yang disebutkan juga akan mengalami perubahannya. Islam itu indah, tapi ada yang membungkus Islam atau menuduh Islam sebagai teroris, dan tanda-tanda teroris itu jenggotan, cingkrang, mungkin cadar ya. Perlu kesabaran, semoga dengan berjalannya waktu, dengan perjuangan dan dakwah yang tak kenal henti, semoga mereka jadi mengerti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Tafadhali Ikhtiras jika ada yang ingin ditanyakan atau membacakan pertanyaan dari jamaah. Yes, berikut pertanyaan dari jamaah juga, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukum doa buruk yang selalu terlintas otomatis di pikiran orang yang sudah taubat dari dosa melaknati atau mendoakan keburukan di masa lalu yang sering sekali terlintas di pikiran? Apakah sudah dihukumi berdoa atau hanya was-was? Apakah orang tersebut harus taubat setiap
detik pikiran itu muncul dan atau boleh diacuhkan karena lintasan pikiran tersebut membuat jadi sulit berkonsentrasi ibadah. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik ya. Subhanallah ya. Ya kadang-kala ada pikiran-pikiran buruk yang terlintas di dalam hati kita ya. Apa yang harus kita lakukan menghadapi itu? Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Termasuk yang dimaafkan. Innallaha tajawaza an ummati amma haddathat bihi anfusuhum. Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, memaafkan dari umatku apa yang jadi pembicaraan jiwa mereka selama mereka tidak mengucapkan dengan lisannya dan tidak melakukan dengan perbuatannya. Itu dimaafkan. Jadi ada omongan-omongan, doa-doa keburukan ya, atau prasangka-prasangka yang kemudian dia abaikan, insya Allah nggak masalah. Selama dia tidak mengucapkan dengan lisannya dan melakukan dengan perbuatannya. Tadi perlu kita tidak berhenti membaca 3 qul ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ketika bisikan itu datang, katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Dari pikiran-pikiran yang tidak benar ya. Kemudian dirubah. Ketika doa itu doa keburukan, rubah dengan kebaikan. Dengan cara itu semoga pikiran-pikiran buruk itu pergi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Saya ada pertanyaan mengenai kurban, Ustaz. Jika seseorang berkurban di Indonesia dan dia domisili di waktu yang lebih lambat, dan jika terjadi hewan kurbannya sudah disembelih terlebih dahulu sementara dia belum menunaikan sholat Id, apakah hukum kurbannya tetap sah atau tidak, Ustaz? Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bissawab ya. Karena korbannya itu disembelih setelah sholat oleh wakil yang diwakilkan, insya Allah sah. Karena yang menyembelih itu wakilnya. Dan penyembelihannya dilakukan setelah sholat oleh wakilnya. Dia sudah mewakilkan orang tersebut. Semoga nggak masalah ya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Dari Uktires bisa melanjutkan? Baik Ustaz, masih menyambung mengenai sholat Id kemarin, bukannya puasa Arafah tepatnya Ustaz. Saya pernah mendengarkan dari salah satu syekh bahwa karena puasa Arafah itu terkait dengan tempat di Saudi, maka puasa Arafah itu harus dilakukan sesuai dengan waktu yang sesuai dengan di Saudinya, bukan dengan di tempat masing-masing. Jadi kita tetap mengikuti negara masing-masing, tapi puasa Arafah dilakukan sesuai dengan waktunya Saudi. Bagaimana dengan hal ini, Ustaz? Barakallahu fiik. Iya, memang kita mendapatin ada 2 pendapat ya dalam masalah ini. Pendapat yang pertama yang mengatakan Arafah ya ikut wukuf di Arafah. Namanya Shaum Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kedua mengatakan enggak, ikut hilal yang dilihat di setiap negeri. Masalah ini sekarang muncul itu karena kita tahu wukuf itu kapan. Dulu nggak tahu. Jadi orang Indonesia itu sebelum adanya handphone, sebelum adanya alat komunikasi sekarang jarak jauh itu, nggak tahu kapan wukufnya. Berangkatnya saja dari sini ke Saudi naik kapal laut itu 2 pekan. 2 pekan ya, bayangin ya. Kalau dulu yang naik onta dari Syam umpamanya ke Mekah, itu boleh jadi 1 bulan perjalanan. Jadi mereka nggak tahu wukufnya kapan. Sedangkan yang menjadi patokan seluruh umat Islam di penjuru dunia itu adalah hilal. Allah Azza wa Jalla mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya tentang hilal. Kenapa hilal itu berubah? Tidak seperti mentari yang satu kondisi. Hilal itu kecil, besar, kemudian hilang, nanti kecil lagi, muncul ya. Allah mengatakan itu adalah penentuan waktu ibadah buat umat manusia dan haji. Penentuan haji. Ibadah haji itu dengan hilal. Makanya tadi kalau kita bicara hari Arafah, berarti ratusan tahun umat Islam di berbagai penjuru dunia itu bagaimana puasa Arafahnya?
Boleh jadi jamaah haji dari Spanyol umpamanya, berangkat mereka ke Mekah. Mungkin 3 bulan sebelumnya atau 6 bulan sebelumnya mereka berangkat menuju ke Mekah. Tahu-tahu tanggal 9 Arafah itu, Dzulhijjah itu hari Sabtu. Setelah berapa bulan pulang ke negerinya. Sampai mendengar tahu kita hari Sabtu wukufnya. Oh gimana? Kita Sabtu sudah lebaran gitu loh. Di Andalusia umpamanya lebaran hari Sabtu. Umpamanya seperti itu. Memang nggak bisa. Jadi sekarang inilah orang baru bisa menetapkan Arafah itu puasanya ikut wukuf di Arafah. Tapi selama 1200 tahun lebih umpamanya mereka menetapkan dengan hilal. Dan wallahu a'lam ya, ana melihat menetapkan dengan hilal memang itulah yang menjadi patokan umat Islam di berbagai penjuru dunia. Tetap hilal yang menjadi patokannya, bukan wukufnya orang-orang di Arafah. Karena puasa Arafah itu adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah, sehari sebelum Idul Adha. Wallahu a'lam ya. Tapi masalah ini tadi debatable ya, memang ada khilaf di antara para ulama. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, dengan beberapa sisa waktu mungkin boleh Ustaz 4 pertanyaan lagi Ustaz, insyaallah. Allah yassir. Insyaallah, amin. Ustaz, dari salah satu jamaah Ustaz, izin bertanya, apa hukum haji dakhili Ustaz? Apakah sah hajinya? Haji dakhili ya, orang Saudi semua hajinya dakhili ya. Kalau haji dakhili, haji dalam negeri. Jadi orang Saudi yang tinggal di Saudi, ekspatriat yang ada di sana, ya hajinya dakhili. Tapi sepertinya pertanyaannya ini berkaitan dengan jemaah haji Indonesia yang dia tidak tinggal di Arab Saudi, tapi dia pura-pura datang ke Saudi, dia beli visa pekerja, kemudian dia mendapatkan izin tinggal, berangkat umroh, dia dapat izin, lalu dia pulang ke Indonesia. Nanti ketika musim haji dia balik ke Saudi, lalu dia daftar haji sebagai seorang yang tinggal di Arab Saudi. Kalau bicara sah, ya sah. Selama syarat dan rukunnya terpenuhi, maka ibadahnya sah. Memang yang dibicarakan oleh beberapa ustadz itu berkaitan dengan, ya kemarin Anda sempat kontak juga sama beberapa teman, ada unsur penipuan di sana. Dia sebenarnya nggak tinggal di Saudi. Dia sebenarnya nggak kerja di Saudi. Dia bohong aja. Kemudian dia mengambil kuota milik orang-orang yang tinggal di Saudi. Milik pekerja-pekerja yang tinggal di sana. Maka ada unsur tadi kebohongan di sana. Yang sebenarnya dia nggak tinggal di situ, dia pura-pura saja, dia tidak bekerja tapi ngakunya kerja di sana, nanti ada pelaporan gajinya sekian, ini dan itu, padahal semuanya enggak. Maka lebih baik dihindari. Kalau bicara sah secara hukum, ya ketika syarat dan rukunnya terpenuhi, sah-sah saja. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, tahfadhol Ukhtiras. Jika ada kelanjutan pertanyaan. Ya Ustaz, berikutnya masih mengenai kurban Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suami berniat untuk kurban atas nama dirinya dan keluarganya. Tapi ketika disembelih yang disebutkan hanya nama suami. Apakah tanpa penyebutan ini keluarga akan tetap mendapatkan pahala kurban Ustaz? Jazakallahu khair. Iya, jadi yang berkorban ini suami. Gitu. Iya Suami Ustaz, berkorban. kan ya, boleh berkorban atas nama suami dan suami juga meniatkan untuk seluruh keluarga gitu ya Ustaz. Iya, artinya tetap yang korban itu satu orang. Ya. Jadi yang korban itu satu orang. Satu kambing itu untuk satu orang. Bukan satu kambing untuk 7 orang. Walau untuk 12 orang. Untuk 5 orang. Ya. Satu kambing itu satu orang. Hanya saja, ya satu keluarga itu minimal dia kurban 1 ekor kambing. Dan insya Allah keluarganya dapat bagian pahala. Tapi bukan berarti mereka kurban, yang enggak. Yang kurban tetap suaminya. Jadi keluarga dapat bagian dan insya Allah mereka akan mendapatkan berkah dari kurban tersebut ya. Tapi sekali lagi yang kurban tetap hanya satu orang. Satu kambing itu untuk satu orang. Hanya saja satu keluarga itu cukup 1 ekor ya. Semoga keluarga dapat bagian pahalanya. Walaupun nggak disebutkan, semoga mereka dapat bagiannya. Karena salah satu dari keluarga atau kepala keluarga telah berkorban. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ustadz, ada pertanyaan Ustadz ini mengenai hukum menempeli kalimat zikrullah di kendaraan Ustadz. Ini Kak, apakah ada pengaruhnya Ustadz bisa jauh dari ain? Dan pertanyaan berikutnya terhadap orang kafir Ustadz, apakah ain ini juga bisa didapat dari orang kafir sama seperti orang kafir yang dizolimi diijabah juga doanya Ustadz? Jadi ain dan zolim ini apakah berlaku hukumnya terhadap dari orang kafir Ustadz? Nah, barakallahu fiik ya, menuliskan bacaan-bacaan di mobil atau di rumah ya. Kita kembali kepada niatnya apa sebenarnya. Ketika engkau ingin mengingatkan orang agar mereka memuji Allah, mengingat Allah ya, ketika tulis la haula wala quwwata illa billah, ketika masya Allah, barakallahu fiik ya. Semoga orangnya jadi membaca dan dia jadi mengingat Allah SWT. Jangan sampai jadikan itu seperti jimat ya. Seperti jimat. Jadi insya Allah nggak masalah asalkan tadi tujuan menulis itu untuk mengingatkan orang-orang agar mereka mengucapkan ucapan tersebut. Agar mereka jadi memuji dan memuja Allah Azza wa Jalla seperti yang Anda sampaikan di jalanan ditulis Allahu Akbar, Subhanallah, atau di rumah ya. Agar orang itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melihat rumah tersebut yang bagus umpamanya. Itu insya Allah nggak masalah. Walaupun kembali kepada niat orang yang menempelkannya. Adapun bicara ain, apakah bisa dari orang kafir? Bisa. Bahkan Allah menyebutkan ain di dalam Al-Quran Karim ya. Di surat apa ya? Ana lupa. Tunggu ana liatin. Nah, di surat Al-Qalam ya. Di surat Al-Qalam Allah Azza wa Jalla mengatakan wa iyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun, di ayat 51 ya. Allah mengatakan tuh orang-orang kafir itu hampir saja mengenakan engkau dengan mata mereka. Mereka dilihatin Nabi SAW. Biar Nabi karena ain mereka. Bisa orang kafir. Apalagi orang kafir karena dia punya hasad dan iri di hatinya. Adapun berkaitan dengan doa, apakah doa orang yang dizalimi akan dikabulkan walaupun orang kafir? Iya, kalau dia meminta kepada Allah. Iya, kalau dia meminta kepada Allah. Bukan meminta kepada sesembahan mereka. Ya. Karena ada orang-orang kafir dalam posisi terjepit. Dia itu minta sama Allah. Bagaimana Allah ceritakan tentang orang-orang musyrikin ya. Wa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka naik di kapal, di perahu, bahtera, kemudian datang ombak. Mereka ketakutan lalu mereka memohon kepada Allah dengan ikhlas. Hanya kepada Allah. Insya Allah kabulkan, walaupun dari orang kafir, ketika dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Sepertinya ke pertanyaan terakhir. Nah. Tafadhali Uktiras. Baik Ustadz, ini sepertinya menyambung pertanyaan yang tadi Ustadz. Seorang istri ingin berkorban atas nama dirinya dan dengan hartanya sendiri. Kemudian dia dinasihatkan untuk menghadiahkan kurban tersebut kepada suaminya agar suaminya bisa meniatkan untuk seluruh keluarga. Jadi dengan seperti ini kurbannya bukan untuk istri tersebut ya Ustadz? Iya, artinya kalau dia berikan kepada suaminya bukan istrinya yang kurban, suaminya yang kurban. Jadi perlu difahami ya, kurban satu keluarga cukup satu itu tadi satu keluarga paling tidak ada yang dia kurbankan. Baik itu dari suami atau dari istri yang berkorban. Boleh jadi suami nggak punya duit, yang punya duit istri. Ya sudah dia korbankan. Seorang istri berkorban, dari satu keluarga ada satu ekor kambing yang dikorbankan. Dan kita tahu ya ini minimal ya, ini kita bicara minimal. Karena kurban yang terbaik itu satu ekor onta untuk satu orang, satu ekor sapi untuk satu orang, baru satu ekor kambing. Jadi ketika seorang meniatkan kurbannya, dia buat keluarganya, semoga semua dapat pahala, bagian pahala. Tapi ingat, yang berkorban cuma istrinya. Kalau dia hadiahkan kepada suaminya, yang berkorban suaminya. Sang istri dapat pahala bukan pahala kurban. Dia dapat pahala sedekah kepada suaminya atau hadiah kepada suaminya. Yang dapat pahala kurban suaminya yang berkorban. Keluarga ya dapat bagian lah, seperti itu. Taib jamaah, itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Jadi semoga kita bisa lebih baik lagi mengamalkan agama ya. Memang dalam beragama ini kita perlu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ana lihat banyak pertanyaan tadi berkaitan bagaimana kita menjadi lebih baik ya dalam menjalankan agama ini.
bicara doa, bicara kurban tadi, bicara haji umpamanya, semua ingin menjadi lebih baik ya. Maka jangan berhenti menuntut ilmu. Ada perkara-perkara yang ada perselisihan di antara para ulama, ya ketika engkau punya alat untuk menimbang dan mengkajinya, silahkan ditimbang untuk memilih pendapat yang lebih kuat. Tapi kalau nggak punya, maka cukuplah mengikuti ustadz yang dianggap ya dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan dia punya ilmu yang mumpuni. Semoga dengan cara itu dia sudah menyelesaikan tugasnya sebagai hamba Allah yang memang nggak punya alat untuk menimbang-nimbang antara pendapat para ulama. Dan ya, jangan sampai kita memilih pendapat itu karena enak, karena mudah ya. Tapi pilihlah pendapat yang memang karena kita melihat yang menyampaikan itu adalah ustadz yang punya kapasitas untuk menyampaikan masalah tersebut ya. Dan dalam masalah muamalat kita tahu ada beberapa ustadz yang konsen dalam masalah itu di negeri kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu